Halo teman-teman, di video kali ini saya mau sedikit berbicara tentang media tanam yang saya sering pakai. Nah, di Tresema ini jumlah lubangnya sekitar 75 ya, 75 lubang. Di tray ini saya pakai media tanam tanah yang kurang bagus, tanah yang tidak gembur, tanah liat ya. Ini sedikit kalau saya pegang dia keras, dia elastis dia. Nah, tanah liat nih. Tapi saya campur dengan sekam bakar. Supaya dia tidak terlalu liat, tidak terlalu keras. Apalagi kalau misalnya kita lupa menyiram ya, kalau kita lupa siram ya pasti akan kerasin. Atau kalau terkena cahaya matahari sejam 2 jam itu pasti keras dia. Nah, kalau di sini saya campur dengan sekam bakar supaya tidak terlalu keras. Nantinya juga saya pindahkan ke polybag. Nah, ini contoh polybag ini itu apa namanya, daun apa ya, saya lupa. Itu juga komposisi tanahnya tanah liat juga, tanah liat tapi dicampur dengan sekam bakar. Idealnya persentase tanah yang kita pakai itu 1:1. Tanahnya 1 ember misalnya, 1 gayung misalnya, dicampur dengan 1 gayung atau 1 ember juga sekam bakarnya. Tetapi kan kalau kita lihat tumbuh juga kan, tumbuh juga. Nah, tanah yang kita pakai walaupun tidak gembur, tidak bagus, akan tetap tumbuh, tetapi tidak untuk jangka panjang. Jangka panjang nanti jadi kering dan akarnya akan susah menembus tanah yang kering itu. Untuk mencari nutrisi dia agak susah. Nah, untuk itu kita campur dengan bahan-bahan lain yang bisa membuat si tanah itu gembur, dia tidak liat. Nah, kalau misalnya kita mulai bertanam, kita mulai melakukan ini, skala saya masih hobi ya, skala hobi, ini bukan skala untuk bisnis, untuk jualan sayur, tidak. Ini untuk hobi, untuk senang-senang aja, pas lagi santai. Memang saya santai 24 jam sih. Maksudnya kalau kita sumpah gitu lihat yang hijau-hijau kan, jadi pikiran jadi jernih kembali. Terus kalau pas masa panennya bisa kita konsumsi sendiri dari kebun sendiri ya. Nah, jadi untuk mulai bertani itu tidak perlu nggak usah banyak mikir, tidak perlu harus persiapkan ini, persiapkan itu. Awalnya saya tidak pakai tresema, saya langsung tanam benihnya di polybag. Bibitnya juga saya beli yang benih 1000-an itu. Memang di tempat ini di Kupang ya, di Kupang itu untuk benih itu jarang yang ada repack. Nah, kalau repack kan kita bisa dapat lebih murah kan. Nah, kalau untuk skala hobi, skala rumahan, untuk konsumsi rumah tangga sendiri kan ya tidak perlu yang satu bungkus utuh dari pabrik itu kan, kebanyakan tuh kan ada masa kadaluarsa juga. Kalau misalnya tidak ditanam akan rusak. Saya punya beberapa biji benih-benih yang saya beli tahun 2021 atau 2022 itu, saya coba tanam tetap tidak jadi juga. Nah, akhirnya saya beli yang repack 1000-an itu, di TikTok banyak. Langsung saya tanam ke polybag. Nah, lama kelamaan jadi susah di polybag itu. Misalnya kangkung. Nah, kangkung itu paling susah tuh saya tanam di polybag, karena kita tidak bisa tentukan berapa benih yang kita tanam, karena besar ya polybag ya. Walaupun ukuran 10 kali 15, 10 kali 10, tetap mau kita tabur
kangkung, bayam juga susah. Jadi kalau misalnya ada petak-petak kayak gini, kita bisa tabur ya beberapa gram dalam satu petak. Nah, bisa kita tentukan nanti pas pindah tanam, kita bisa tentukan sebesar apa polyback, kita tentukan jumlah dari benih yang sudah tumbuh itu. Nah, gitu kira-kira. Jadi kita tidak perlu persiapan ya, kita tidak perlu persiapan yang intensif untuk memulai bertani. Mulai saja dulu, nanti ada masalah di tengah jalan, dalam prosesnya kita akan belajar pelan-pelan dan menemukan solusi. Kecuali pertanian untuk skala industri, skala bisnis, mau jualan sayur misalnya, suplai ke supermarket, minimarket, media mart gitu. Itu kan tentu harus ada SOP yang jelas, dan tentu pengetahuan tentang pertanian, tentang komunitas yang mau kita jual harus kita kenali secara baik. Terima kasih, sekian, mantap.